Menyala bangku. Buat sahabat Forsa di mana saja berada, jangan lupa tekan tombol subscribe dan like bila Anda suka. Bila tidak suka, abaikan. Inilah suara Forsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam soneta, dan salam Forsa semakin keren. Sahabat Forsa di mana saja berada, semoga Anda selalu dalam keadaan baik-baik saja. Terima kasih buat sahabat Forsa yang masih setia di channel Forsa Jakarta Timur, masih menyikapi soal ocehan mak lampir yang memang harus dikasih efek jerah, hal yang memang harus dibungkam mulutnya biar dia tahu bahwa pecinta Roma tidak terima dengan segala ucapannya yang kotor. Namun sebelum kita mengomentari dan beberapa video yang akan saya tayangkan tentang Forsa yang menyikapi dan bahkan sampai ke tingkat Dewan Pimpinan Forsa, bagaimana tanggapan mereka? Nanti kita saksikan videonya. Namun sebelum itu, kita cek lagi ocehan si mulut kotor mak lampir. Cikidau. Saya akan coba tanggapi video si iblis air saman Roma. Ya, kamu bilang apa tadi? Di dalam beragama saja Allah tidak memaksa kita. Allah memang tidak pernah memaksa, ya. Kan Allah berkata, ya, yang mau beriman silakan beriman, yang mau kufur silakan kufur, ya. Di dalam beragama tidak ada yang bisa memaksa. Begitu juga dengan para habib, tidak ada yang memaksa, ya, untuk mengaku beliau-beliau itu sebagai habib. Coba dengar pidato Al-Habib Muhammad Rizik Syihab, ya. Dari zaman Ahok, kejadian Ahok, beliau selalu bilang tidak memaksa siapapun, ya, untuk beliau dipanggil habib. Nggak penting, apalagi setan seperti kamu, ya. Nah, kalau kamu punya otak Roma, ya, waktu kamu dipanggil harusnya kamu datang bawa isi otak kamu. Kalau memang kamu punya isi otak, ya, kamu bilang kamu mengundang ke podcast kamu, ya. Mengundang ke podcast sama mengundang tempat debat itu beda, makanya punya isi otak, ya. Kalau kamu mengundang ke podcast, di situ kamu debat apa? Isi otak kamu nggak ada di situ, ya. Makanya kamu diajak untuk... Ya, tanpa menurut saya mak lampir ini bukan orang Islam, dan kalau memang dia Islam perlu dipertanyakan keislamannya karena mulutnya yang kotor. Dan biasanya orang Islam mulutnya nggak kotor seperti itu. Dan ini reaksi daripada mak-mak menanggapi ucapan si mak lampir ini. Di sini gue mau komentar tentang emak-emak yang udah ngatain Rhoma Irama. Seenaknya lo ya ngatain Rhoma Irama, iblis, setan. Mulut lo sampah banget, julid banget lo punya mulut kayak gitu. Lo mikir dong, lo punya akhlak sebagus apa sih ngatain Rhoma Irama gak punya otak? Apa jangan-jangan lo pengen tenar ya, tapi lo gak punya karya dan lo gak punya suara sebagus Rhoma Irama. Sekarang gini deh, kalau lo berani, sini ngatain Rhoma Irama depan gue nih, orang Forsa. Lo atau enggak lo komen deh di YouTube Forsa Jakarta Timur. Gue pengen tahu komen lo apa tentang gue. Sini kalau berani, jangan beraninya cuma di sosmed aja lo. Gue kasih tahu sama lo ya, jaga mulut lo. Jangan sampai Forsa turun buat ngacak-ngacak lu doang. Ngerti lo? Tolong ibu itu jangan pernah memperkeruh suasana. Tolong dijaga mulut Anda. Bicarakan tentang Rhoma Irama, Bu Haji, itu bagaimana menurut Bu Haji? Iya sih benar, tapi saya tetap mendukung ya. Mungkin ini ada lagi. Kalau saya buat ibu yang mendukung Pak Haji, itu keterlaluan kalau saya. Kalau harapan saya sih, kalau itu benar-benar istighfar lah Bu. Jaga ucapan, itu yang paling penting itu. Akhlak itu dijaga. Main soneta, kita
kita tanggapin benar. Statement khusus ya paling khusus buat ibu yang mengalami tadi. Sikat. Salah berbicara bisa membawa celaka. Ucapan adalah kepribadian. Sebabnya itu orang gagah. Oke. Sebaiknya kita jangan orang bagus baik waktu ketika ini bela ini waktu ini bela ini sekarang ini hujan lah gimana orang nggak punya prinsip biasa ini ya kita bersabar insya Allah kita menang Ternyata menghujat seseorang sudah belum kita yang baik. Menghujat seseorang ataupun ibu kiai kita yang apa harusnya Anda lebih jernih untuk menghujat seseorang, perbaiki akhlakmu dan segalanya. Baru dari situ kita bisa lihat jati diri kita sendiri. Waketum Pak Jainas sang pengembara. Sedikit saya mewawancari beliau dan baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam soneta dan salam Forsa semakin keren. Kali ini saya sudah berada di Waketum Kang Jainal sang pengembara ketemu kakak mendalami daripada hujatan kepada sang idola Rhoma Irama. Saya ingin menanyakan tanggapan dari Dewan Pimpinan Pusat Forsa melalui Waketum. Bagaimana tanggapan ibu-ibu yang mencaci bahkan mengatakan dengan kotor sekali? Oke, terima kasih buat Abung dan juga teman-teman di Forsa di seluruh Indonesia bahwa memang saya lebih banyaknya sudah mengetahui ya tentang itu, dan yang menurut saya sih memang saya prihatin ya, artinya apapun itu paling tidak kan seharusnya ibu-ibu itu bisa menghargai lah, bisa menghormati Bang Haji sebagai ya paling tidak sebagai orang tua lah ya. Kalau mungkin dia nggak kenal Bang Haji, paling tidak dia bisa menghargai, menghormati sebagai orang tua. Apalagi kan Bang Haji di sini juga punya predikat sebagai ulama juga ya. Artinya dia punya keilmuan, dia punya pemahaman dan punya statement. Saya kira ini kita perlu hargai ya pendapat beliau. Juga kalaupun memang ibu-ibu itu memang mau berdiskusi ya diskusi yang benar ya, jangan mengeluarkan kata-kata yang kurang baik lah, apalagi sampai kata-kata yang di luar norma-norma kita sebagai orang timur. Rasanya menurut saya apapun itu menurut saya itu kurang bagus, dan saya agak prihatin dan kecewa terhadap ibu tersebut karena memang menurut saya berlebihan lah ya. Jadi mungkin ada sedikit sebagai peringatan. Mungkin saja kalau ibu tersebut tidak bisa menghentikan kata-kata yang di luar batas itu, bisa saja kami dari Forsa bisa saja nanti mungkin menindaklanjuti, bisa kita bikin somasi dan sebagainya ya, karena ini juga bukan soal apapun ya, tapi ini soal norma ya, norma-norma dan etika. Kalau memang itu tidak bisa dibendung dengan kita ya untuk yang berkomen dan segala macam, mungkin ada baiknya kita juga akan bisa melakukan melalui jalur hukum ya, apa itu disomasi untuk yang pertama, nanti yang kedua mungkin bisa ada tindakan-tindakan yang lebih real ya. Kalau memang ini ibu ini tidak melakukan permohonan maaf yang di video tersebut. Ini kan banyak komentar juga serangan dari Forsa. Apa sikap DPP melalui Kanjeng sebagai ketua umum mewakili mungkin tentang reaksi para Forsa yang sudah mendahului sebelum ini dengan membalas ibu-ibu juga dengan kalimat-kalimat yang seperti itu juga. Lebih ini lagi, jadi Forsa banyak yang banyak mereaksi karena mereka menunggu kok didiamkan, akhirnya mereka melakukan tanpa instruksi. Ya saya rasa ini kan satu reaksi yang ya menurut saya reaksi yang wajar ya, artinya seorang idolanya dihina, dicaci maki segala macam. Ya saya rasa sebagai fan mungkin itu hal yang wajar, dia bereaksi ya, mungkin kan bereaksi mungkin bermacam-macam ya, ada yang halus, ada yang kasar, nah itu saya rasa itu hal yang wajar ya, kalau memang idolanya diperlakukan seperti itu.
Oke, mungkin terakhir melalui ini juga memberikan sebuah arahan kepada teman-teman Porsa ya di mana saya berada tentang hal-hal seperti ini. Apa ini harus ditanggapi atau cara menanggapinya? Jadi gini teman-teman Porsa di seluruh Indonesia menyikapi soal hujatan terhadap pengaji. Kami mengajak kepada teman-teman, yuk kita counter ya dengan diskusi yang ilmiah ya, diskusi yang penuh dengan keilmuan, diskusi dengan penuh dengan normatif, norma-norma etika ketimbangan kita ya. Jadi kalau ada yang menghujat seperti itu, kita counter dengan bahasa yang halus, karena Bang Haji juga kalau mengajarkan lawanlah dengan kehalusan kan gitu. Jadi kita jangan, kalau kata orang Sunda, jangan seorangnya eneh gitu. Jangan seorangnya baik, dia begitu kita begitu juga, jangan. Dia katain setan dan katain setan lagi. Nah itu kita nggak ada baiknya kalau begitu. Jadi kita tunjukkan bahwa kita ini punya apa, punya figur yang baik ya, selalu mengajarkan tentang bagaimana sopan santun ya, termasuk sama orang-orang yang memang berlaku kasar kepada kita ya. Tentunya kan Nabi kan seperti itu ya. Saya rasa itu aja. Oke, baik, terima kasih buat Kang Januar sebagai waketum mewakili teman-teman Porsa semua. Tetap pada dasarnya kita pakai akhlak sesuai dengan jati diri Porsa, beriman, berakhlak, beretika, berloyalitas. Itu aja, dan Porsa semakin keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam soneta, dan salam Porsa semakin keren. Buat sahabat Porsa di mana saja berada, jangan lupa tekan tombol subscribe dan like bila Anda suka. Bila tidak suka, abaikan.